Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Salih-salihah yang sudah disayangi. Bagaimana kabarnya pada hari ini, nak? Tetap semangat, sehat walafiat kan? Masya Allah. Bersyukur hanya kepada Allah, sayangku. Ya. Sayangku, alhamdulillah ya. Hari ini kita masih pada tema 1 ya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Wah, alhamdulillah sayangku. Pada pekan ini ya, kita sudah masuk subtema 2, yaitu perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Apa sih perkembangan dan pertumbuhan itu? Ada yang sudah tahu? Apa ya maksudnya? Wah, ayo, apa ya pertumbuhan itu? Lah, sayangku, ayo, kalau ingin tahu, sekarang siapa yang sudah tahu apa itu perkembangan? Apa itu pertumbuhan? Angkat tangan dong yang sudah tahu. Ayo, udah tahu? Alhamdulillah. Oke, sayangku. Oke, silahkan. Sekarang kalau solihah masih bingung, yuk. Sekarang tunggu sebentar. Mau tahu ya? Oke, yuk Ustadz Hani jelaskan satu persatu ya, nak ya. Oke. Sekarang pertumbuhan. Apa sih itu pertumbuhan, sayangku? Pertumbuhan pada manusia ya, tumbuh, sayangku ya, tumbuh. Subhanallah ya, Allah telah tumbuhkan kita semuanya pada saat kita masih ada dalam kandungan ibu, sayangku ya, kurang lebih sekitar 3 bulanan ya, Allah tiupkan ruh pada manusia, kepada perut ibu ya, dalam perut ibu kita. Subhanallah sayangku, mulai saat itu ya, kita sudah mulai bernafas ya. Sebelumnya belum, sebelumnya masih sumber darah, kemudian sumber daging ya. Usia 3 bulan dalam kandungan ibu, Allah tiupkan ruh ya, sehingga kita mulai bisa bernafas, sayangku. Nah, itu sudah mulai kita tumbuh, sayangku. Setelah kita tumbuh ya, bisa bernafas ya, kemudian tumbuh besar, tambah besar ya, mulai tumbuh besar ya, dan berat pun kita bertambah, sayang ya, dari walaupun dalam perut ya, perut ibu ya, berat kita bertambah, sayangku, besar kita juga bertambah ya, dan seterusnya sampai lahir ya, kita dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan itu mulai berhenti. Jadi sayangku, maksudnya sudah jelaskan lagi, sayangku, yaitu pertumbuhan, maksud arti dari pertumbuhan ya, itu adalah ya, bertambahnya berat, bertambahnya tinggi ya. Ya, coba Ustadz ini ya, ini sayangku mulai kecil ya, mulai dalam kandungan itu kita sudah mulai apa, sayangku? Sudah mulai tumbuh. Berat ya kan? Lah, apa sih yang pengaruhi tumbuh? Lah, sampai nanti ini di sini, ini bayi ya, ini anak-anak ya. Terus ini remaja ya, anak yang pertengahan ya, mau remaja, anak-anak pertengahan ke remaja, ini remaja, dan ini udah dewasa ya. Di sini pertumbuhan berhenti, sayangku, berhenti, nggak ada pertumbuhan lagi ya. Oke, sudah lanjutkan lagi, sayangku. Nah, ini sayangku,
apa sih pertumbuhan atau tumbuh, ya sudah jelaskan kembali biar paham sayangku ya. Pertumbuhan ini pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Ingat sayangku, nah, solih-solihah, pertumbuhan manusia itu terjadi sejak pada saat dalam kandungan ibu, ya, sampai dewasa, ya sayang ya. Setelah dewasa, pertumbuhan berhenti. Ya, coba sekarang perhatikan ya sayangku. Nah, ini sayangku coba perhatikan. Ini pertumbuhan itu, maksudnya ini sudah biar jelaskan lagi ya. Satu, ya, bertambahnya ukuran tinggi. Nah, ini tingginya diukur sayangku. Satu. Kemudian sayangku, yang kedua yaitu bertambahnya berat badan. Nih, sampai apa ini? Wah, timbangnya sampai apa sayangku? Sampai nggak muat itu, sampai burak. Masya Allah, itu sayang ya. Itu sayang ya. Jadi itu ya nanti dinamakan pertumbuhan ya. Nah, terus kemudian sayangku udah paham ya, pertumbuhan itu terjadi mulai dari kandungan ibu ya. Ingat ya, kandungan ibu ya, kira-kira insya Allah 3 bulan ya, itu Allah meniupkan ruh ya pada kita dalam perut ibu ya, kemudian berkembang terus sampai kita lahir, sampai kita dewasa, kemudian pertumbuhan kita berhenti. Itu ya nak ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang sayangku, pertumbuhan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor sayangku, ya, yaitu yang pertama, faktor pertama, pertumbuhan manusia itu dipengaruhi oleh yaitu makanan apapun yang kita makan sayangku, ya, itu mempengaruhi pertumbuhan dan pertumbuhan pada manusia, ya. Nah, kemudian sayangku, ya, kemudian yang berikutnya yaitu yang kedua, faktor yang mempengaruhi adalah kebiasaan berolahraga, ya, kebiasaan berolahraga, ya. Dan yang ketiga, yang terakhir sayangku, yaitu adalah faktor gen atau faktor keturunan dari ayah atau bunda kita, ya. Jadi sayangku, yang diturunkan pada ayah bunda itu apa saja ya? Satu, ini gampang tersenyum ya, itu adalah sebuah karakter ya sayangku. Karakter ya, karakter itu apa ya? Ya karakter, sikap ya, itu bisa diturunkan dari ayah bundanya ya. Kemudian ini karakter ya, nih karakter ya. Kemudian sayangku, setelah karakter yang bisa diturunkan, yaitu kemudian ini warna rambut sayangku. Nih rambutnya ada yang rambut ayahnya itu apa, kribo seperti ini ya, otomatis salihah ada yang punya gen keturunan seperti ayahnya, rambutnya kribo, ada yang lurus, ada yang bergelombang, macam-macam sayangku ya, itu rambut. Dan kedua, ini kecerdasan sayangku, nih kecerdasan ini untuk membaca luar biasa ya. Kecerdasan juga diturunkan ya, ayahnya cerdas ya insya Allah ya, bisa diturunkan pada putra putrinya ya, itu gen keturunan ya. Kemudian gaya tidur nak,
ya. Kayak tidur, nih, kayak tidur. Kayak tidur, kalau ayah tidurnya seperti ini ya, otomatis ya, apa, niru ayahnya, kayak tidurnya, niru bundanya, gitu sayangku. Itu. Kemudian sayangku juga selain itu, yaitu kebiasaan ya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh ayah bunda ya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh ayah bunda ya. Kalau ayah bundanya itu kebiasaannya kebiasaan yang tidak baik, mohon maaf sekali saudara, ayah bundanya itu kebiasaan nggak baik ya, ini nggak baik nih, ini minum-minuman ya, mabuk-mabuk ya, ini ya, ini bisa juga diturunkan kepada pada solihah ya, kepada putranya ya. Dan juga kalau ayah bundanya solih ya, taat sama Allah ya, taat sama Allah ya, insya Allah nanti nurunnya juga sama ayahnya baik ya. Jadi bagaimana faktor yang mempengaruhi itu ada faktor apa itu ya, faktor pertumbuhan itu ada 3 tadi ya sayang ya, yang mempengaruhi. Nah, oke sayangku, kita lanjutkan sayang ya. Kita lanjutkan dulu. Sebentar sayang ya. Sayangku, makanan yang baik untuk pertumbuhan manusia adalah makanan yang halalan, thayyiban. Apa itu, Us? Maksudnya, makanan yang halal itu adalah makanan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita makan, kita konsumsi sayangku. Jadi, makanan yang tidak boleh dimakan oleh kita ya, oleh manusia, itu namanya haram, tidak boleh. Ya, karena Allah sayang pada kita, maka Allah memberikan rambu-rambu atau karena itu sangat berbahaya untuk manusia, maka Allah melarang kita memakannya. Paham sayangku? Itu yang dinamakan makanan halal. Dan thayyib ya, thayyib itu adalah makanan yang baik ya, halal ya, dan baik. Baik itu makanan itu baik untuk tubuh manusia, tidak membuat manusia itu rusak tubuhnya ya, tidak membuat tubuhnya sakit ya. Itu ya sayang ya, itu yang dinamakan makanan kita adalah makanan yang halalan thayyiban ya. Nah, sayangku, lah makanan itu sebaiknya ya, agar kita tumbuh dengan sehat ya, sehat jasmani rohani kita, maka makanan itu ya harus 4 sehat, 5 sempurna ya. Makanan 4 sehat, 5 sempurna. Lah, sayangku, yang dimaksud 4 sehat, 5 sempurna seperti ini sayangku. 1, 2, 3, 4, 5. Lah, yang pertama sayangku adalah makanan pokok ya. Makanan pokok ya, itu mengandung karbohidrat sayangku, mengandung karbohidrat ya, sebagai sumber energi ya pada tubuh manusia, biar kuat ya, biar bisa jalan, biar bisa lari, itu harus pakai energi ya. Itu makanan pokok, yaitu makanan pokok itu sayangku ada contohnya nasi ya, contohnya jagung ya, ketela, sagu, ubi-ubian, kentang ya. Itu namanya makanan pokok ya. Ya, itu ya.
Yang pertama adalah makanan pokok yang mengandung karbohidrat, sayangku ya, untuk energi biar kuat ya. Yang berikutnya sayangku yaitu lauk pauk ya. Lauk pauk itu lauk ya, ada ayam, ada daging, ada ikan, ada telur, ada tempe, ada tahu. Lah, sayangku, lauk pauk itu mengandung protein sayangku. Lauk pauk mengandung protein ya. Protein di sini ya sebagai sumber ya, sebagai sumber zat pertumbuhan pada manusia ya. Sebagai sumber zat pertumbuhan pada tubuh manusia ya. Lah, protein di sini sayangku, protein itu ada dua sayangku ya, yaitu protein hewani. Hewan itu hewan sayangku ya. Protein hewani seperti apa? Seperti ayam ini ya, seperti ayam ini ya. Seperti ini ayam nih hewani ya. Kemudian daging ini ya, daging ini, ikan, telur, semua berasal dari hewan, namanya protein hewani. Dan protein ini hati ya nih. Nah, dan protein yang berasal dari tumbuhan namanya protein nabati. Yang ini sudah centang ya. Ini tahu, ini tempe, ini adalah protein nabati ya. Berikutnya sayangku, yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah buah-buahan ya, buah-buahan sayangku. Buah-buahan di sini ya, buah-buahan di sini mengandung banyak sekali mineral, vitamin dan serat sayangku. Ya. Mineral ya, vitamin, serat ya, itu sebagai sumber zat pengatur tubuh pada manusia, mengatur tubuh ya pada manusia ya. Ini banyak sekali buah-buahnya, ada rambutan, ada pepaya ya, ada apel ya, dan sebagainya sayangku ya. Nah, kemudian yang keempat sayangku yaitu sayuran. Nah, sayur-sayuran itu hampir sama sayangku, seperti buah-buahan ya, yaitu mengandung mineral ya, mengandung vitamin dan mengandung serat ya. Dan fungsinya juga sama sayangku ya, fungsinya sama, yaitu sebagai sumber zat pengatur pada tubuh manusia. Oke. Dan yang terakhir sayangku, yang kelima, inilah susu. Nah, sayangku, susu ini ya, itu mengandung ya, susu mengandung, itu tulisannya sudah hilang. Oke, maaf ya. Catat ya. Ini mengandung mineral ya. Saya tulis bisa nggak? Mineral ya. Kemudian mengandung lemak, pelan-pelan ya sayang ya. Lemak ya, dan mineral. Dan ada mineral juga dalam susu ya, mineral ya. Astagfirullah. Mineral, lemak ya, dan vitamin, ada vitaminnya. Udah, lemaknya sudah, mineral sudah ada ya. Vitamin sayangku, vitamin ya. Vitamin ya, sudah habisnya. Sudah habis. Ada vitaminnya sama ya. Ya, tapi sayangku,
di dalam susu ya itu sangat lengkap sekali sayangku ya, mengandung mineral, mengandung vitamin ya, ada lemaknya ya, itu sebagai pelengkap ya, sebagai pelengkap agar tubuh kita itu kuat dan sehat. Jadi melengkapi sayangku ya. Itu ya. Insya Allah itu ya, Ustazah lanjutkan kembali sayangku ya. Paham? Sudah paham belum sayangku? Lah. Oke, lah itu. Lah, baru muncul sayangku itu. Masya Allah. Sudah paham sayangku apa itu pertumbuhan? Alhamdulillah sayangku, Allah berikan kepada kita kemampuan yang luar biasa. Dari lahir yang tidak bisa apa-apa ya, bersama bunda, ayah bunda ya. Subhanallah, sudah banyak yang bisa kita lakukan sekarang. Betul kan nak? Salih-salih ya? Mau tahu sekarang sayangku, apa yang dinamakan dengan perkembangan? Mau tahu nggak? Ya, Ustazah Hani jelaskan ya. Apa itu perkembangan? Ya, nah, udah yuk. Alhamdulillah sayangku, ya. Perkembangan adalah ya satu-satu ya. Nih, perkembangan itu adalah sebuah perubahan ya. Apa yang berubah? Yaitu jika pertumbuhan manusia itu akan berhenti ya, pertumbuhan itu adalah perubahan ya. Apa yang berubah sayangku? Ini fisiknya berubah ya, fisiknya berubah ya. Kematangan fisik maksudnya sudah, kematangan fisiknya berubah. Apalagi yang berubah ya? Yaitu kecakapan, emosi ya, emosinya berubah. Nah, apalagi ya yang berubah itu ya sayangku, yaitu pikirannya juga berubah. Apa Ustazah ini maksudnya? Kok aku bingung ya? Oke sayangku, Ustazah jelaskan lebih lanjut ya. Jadi intinya perkembangan adalah perubahan kecakapan ya, kematangan ya, kematangan fisik ya, kematangan fisik atau tubuh ya, kemudian emosi ya. Contohnya sayangku, coba lihat ini ya. Wah, ada apa ini ya? Wah, ada apa ini ya? Oke. Subhanallah sayangku, contoh perkembangan manusia yaitu saat kita masih bayi ya, kayak saat kita masih bayi sayangku ya, saat kita masih bayi ini ya, kita belum bisa apa-apa ya, masih digendong sama bunda ya kan, masih digendong sama bunda ya. Seiring dengan perkembangan fisik ya kita ya, maka alhamdulillah kita bisa duduk sayangku. Setelah duduk kita bisa merangkak sayangku. Alhamdulillah sekarang kita bisa berjalan-jalan, bahkan berlari, bahkan melompat-lompat. Ya, inilah yang dinamakan perkembangan sayangku. Ya, paham sayangku? Yaitu, saya ulangi lagi, perkembangan itu seperti contohnya tadi, kecil, nggak bisa apa-apa, ya. Kemudian digendong sama ibu, ya. Ada yang
lahir terus kemudian sudah bisa bisa mandi sendiri, bisa bisa ambil pepes sendiri. Ada yang bisa? Nggak ada kan, pasti ada prosesnya, belum bisa dibantu sama bunda dulu ya sayangku. Maka dari itu kita harus berterima kasih sama bunda ya. Bunda itu luar biasa ya. Ya itu ya. Lanjutnya sayangku, contoh berikutnya sayangku, lihat ya. Lah, coba perhatikan sayangku, gambar di ini ya sayangku. Nah, saat kita masih bayi ya, belum mampu ya, kita itu minum dalam belum mampu dalam gelas, maksudnya saya astagfirullah, maka kita masih bisa mampunya minum dalam botol dot ya sayangku ya. Nah, maka kita harus diberi makan pun juga gitu sayangku. Kita belum bisa makan sendiri ya. Kita masih disuapi sama bunda ya. Maka seiring dengan perkembangan waktu ya, subhanallah ya, lama kelamaan ya, kemampuan tangan kita ya dalam memegang sesuatu itu lebih kuat ya. Maka lama kelamaan kita sudah bisa udah kuat tangannya ya, udah bisa minum di dalam gelas. Lah ini, wah astagfirullah, makan kok sambil berdiri ya nak, layas robana hatun qaimah ya sayangku. Jangan makan sambil berdiri sayang ya. Wah, ya sayang ya. Ini ya, ini jangan dicontoh ya sayang ya. Ini makanya kok berdiri, minum berdiri sambil duduk ya nak ya. Makanya solih-solihah cantik, biar disayang Allah dan Rasulullah. Karena ini pesannya Rasulullah. Kita makan dengan duduk, jangan makan dengan berdiri sayangku. Oke. Paham ya? Ya. Jadi dengan perkembangan waktu kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu kekuatan fisik kita ya, lebih kuat memegang. Itu contohnya ya. Kemudian contoh yang berikutnya ada enggak ya? Ini contoh yang ketiga sayangku. Yaitu saat kecil ya, kita sering ya, kalau mungkin mainan kita hilang, apa yang kita lakukan? Kita marah, kita menangis, teriak-teriak, sedihnya luar biasa, dikeluarkan semuanya emosinya. Wah, ya kan? Lah, sayangku ya. Jadi seiring berjalannya waktu sayangku ya, maka setelah perlahan-lahan setelah dewasa ya, bisa mengontrol emosinya ya. Kalau hilang ya, sudah kalau hilang, apa yang kita apakah kita marah? Enggak kan, kalau udah besar. Ya Allah, ini ikhlas ya, hilang ikhlas. Ya Allah, ini mungkin ini bukan hakku lagi. Ini Allah nitipkannya sampai di sini ya. Insya Allah nanti diganti Allah yang lebih baik. Itu jadi emosinya dan cara ya emosinya itu bisa cara berpikirnya itu sudah berkembang. Tuh ya, cantik, salihah, ganteng, cantik ya. Paham kan Mas Ustazah? Yaitu bisa mengendalikan seiring berjalannya waktu ya, perkembangan ya, maka ya semakin besar, semakin dewasa, itu lebih bisa menguasai emosinya. Ada nggak coba orang tua, pernah lihat nggak ada orang tua yang teriak-teriak nangis-nangis di mall? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, yang sering kita lihat adalah anak kecil yang nangisnya luar biasa sampai teriak-teriak sampai
sampai puter-puter bahan luar biasa ya. Ya, itu yang dinamakan apa? Perkembangan emosi dan cara berpikirnya. Ya, sudah dewasa, ikhlas ya Allah. Ini titipannya Allah, sudah sampai di sini. Ini bukan hakku lagi. Insya Allah Allah ganti. Itu cara berpikir yang luar biasa sayangku. Ya, sudah lanjutkan sayang ya. Nah, alhamdulillah sayangku. Subhanallah, salih-salihah semuanya sudah selesai. Lah, coba salih-salihah. Ya, apa yang bisa kita simpulkan ya pada pelajaran kita hari ini? Yaitu bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu berbeda-beda, nak. Ya. Perbedaan itu disebabkan karena apa, salih-salihah? Karena satu, faktor makanan. Yang kedua, kebiasaan berolahraga. Dan yang ketiga adalah faktor gen atau keturunan. Ya, nak ya. Lah, salih-salihah semuanya. Ya. Maka dari itu, sayangku, Allah ciptakan kita dengan beraneka ragam perbedaan itu untuk saling mengenal, nak. Saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Jadi sayangku, perbedaan itu adalah anugerah Allah yang harus kita syukuri. Ya. Ya. Kita hidup rukun dan damai di negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Ya. Kita jaga sayangku persatuan dan kesatuan bangsa kita, ya. Sayangku. Nah, kita menghargai perbedaan, ya. Kita menghargai perbedaan dengan sesama yang Allah ciptakan, ya. Itu adalah anugerah, ya. Lah, sayangku, ini semuanya kita saling menghargai, kita saling menghormati, kita saling menyayangi, ya. Kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Itu adalah pengamalan dari sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, dengan lambang rantainya itu sayang kan, ya, lambang rantainya, ya, itu melambangkan tentang persatuan bersama-sama. Kita membangun bangsa kita bersama-sama. Kita merangkul perbedaan itu bukan untuk kita saling bermusuhan, tetapi untuk kita saling mengenal, saling menyayangi, saling menghormati. Ya, insya Allah itu tenang ya, tetap semangat. Tersenyum, ya, buat ayah bunda bahagia, ya. Insya Allah itu dulu. Mohon maaf jika sudah ada salah dan khilafnya. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.